Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya, ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya, hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling, di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda, kasihan. Saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambek, apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual nah iya teh asa teka pagi. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Nggak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar, calistung, maca, nulis, ngitung. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek talaran. Pendidikan melatih akademik, maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, lalu mapai ari, lalu mapai ari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat. Batokohok wadahut, batokohok wadahut, batokohok. Itu latihan. Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba, cilukba, cilukba. Lihat wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade ulah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soalnya gara-gara ini diundang kadi jadi aing kudu ngomong nukieu itu teu meunang itu kernek pemilu itu. Nah artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibu. Nggak adalah sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara make ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan. Orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja udah sampai hari ini. Sampai hari ini ke WA saya itu sudah ngajakin banyak orang. Pak kudu mencit muning, aing mah mencit unggal bulan geus teh. Pak kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak ieu teh cenah kudu diwirid heula, unggal poe ge wirid. Saya itu bandel, Pak. Enggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya enggak percaya. Karena apa nggak percaya? Lamun si eta ahli pelet, pamajikanana gelis. Pamajikan kabogo kau gelis kan kabogo aing sebut ahli pelet. Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati kulantaran nanya kasih eta nyalonnya sorangan. Sederhana. Tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Gak ada tuh, bohong. Mau jadi dukun, tak percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan. Guru aing mah alam kabeh ya guru aing. Dukun aing sahab purah pananyaan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya, bagi saya dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu hati sudahlah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini anak-anak SD 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi, kalau ada kesusahan dia mudah minum mabuk, kalau ada problem dia mudah narkoba.
Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Angitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer, bener saya tahu, tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek, maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar gitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudak, ini nggak pernah berhenti? Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran, saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah. Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi, sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Niron diantep, bolos diantep, antep sih. Eta mah guru eta mah teu ngajarkeun sih, eta mah pupujieun. Penting. Makanya guru galak itu selalu menjadi kenangan bagi siswanya, kenangan. Berbahagialah yang punya istri galak. Kenapa? Itu dia itu sesungguhnya lagi mengajarkan Anda tentang kebaikan, lagi menjaga Anda, lagi bawel terus gitu. Pada akhirnya ganti, yaitu menyempurnakan diri. Nah, tapi saya emang enggak. Nah, ini penting. Jadi saya mah pada pokoknya nggak usah tinggi-tinggi, jauh-jauh lah. Abah TKN ngajarin kesabaran di Abah TKN, di Abah ya warisan ti Abah sadayana. Nges aya nama budak SD nges diajarkeun ngitung. Ini penting. Coba orang Jepang lihat. Kenapa dia maju? Hurufnya kanji, Pak. Ulet. Bikinnya susah, Pak. Orang Jepang. Kemudian bagaimana orang Jepang ulet? Samurai itu pedang yang paling keren di dunia. Apakah samurai didigitalisasi? Tidak. Apakah samurai dibikin pabrikan? Tidak. Dia tetap bahwa ini mah aspek-aspek spiritualitas. Harus dilakukan dengan orang-orang yang punya tangan penuh dengan kesabaran, bukan dengan mesin. Nggak bisa diwakilkan. Spiritualitas itu nggak bisa diwakilkan, teu bisa. Abdi ngawakilan doa, teu bisa. Teu bisa diwakilkan. Ceramah bisa. Nah, ini nggak bisa. Namun saya jadi kalau di perguruan di TKN sejak SD di sekampusnya nggak usah banyak-banyak akademik, ajarkeun nganyam samak, ajarkeun nganyam bilik, ajarkeun ngarautan sapu, ajarkeun nyeun simpai, ajarkeun nganyam hoe, ajarkeun pandai besi, ajarkeun macu. Itu pendidikan spiritualitas. Itu ditempa di situ, ini hilang. Nah, ditempa di situ. Nah, kemudian nanti SMP mulai setengah digital, SMA 3/4 digital, perguruan tinggi digital. Ketika masuk era digital, kenapa? Ininya sudah memiliki kendali diri yang sangat kuat, punya ketajaman, tidak mudah putus asa. Ketika dia menghadapi problem sulitnya persaingan industri, dia sulit kemudian mengejar produksi karena produksinya berlomba dengan produksi yang lain, harganya harus efisien, kemudian bahan bakunya harus berkualitas, marketingnya harus tepat. Ada susu sisi batin manusia di mana dia bentur tembok. Ketika bentur tembok, tidak seperti orang Jepang minum sake, tidak seperti orang Amerika ke klub malam. Itu klub malam Amerika, guys. Itu kan orang-orang. Jadi di Indonesia mah aneh. Orang Jepang itu karena depresi oleh pekerjaan, mengejar target yang tinggi, maka malamnya agar dia bahagia minum sake, dia mabok.
Tapi mabuknya tidak membuat mereka menjadi rusak secara badania, tetap sehat karena sakenya sake Jepang murni, minumannya minuman yang murni. Ya mabuk malam itu juga, besok dia kerja lagi dengan segar, pulang ke rumahnya oleh istrinya dielapin, dimandiin, disuruh tidur, dia tidur nyenyak, besoknya kerja lagi. Di Indonesia mati balik nu mabok tinu apa gawean, kan edan ti isuk jedur tapi kasore jeder gawe ngalamun mabok we gawe teh. Jadi kalau di Jepang mah mabok karena stres oleh pekerjaan, di Indonesia mah mabok bulan tentu stres teu boga pagawean. Nah ini sehingga kita nih orang Sunda nggak usah kalau ada itu balik ke diri segera balikin ujang men, tapi tuduh deui maka orang-orang lain memecahkan pikiran dengan akademik, dengan pikiran. Orang Sunda itu memecahkan pikiran dengan rasa, dengan hati, balik deui cicing dikeun engke nanti besok maju lagi. Dan saya itu mengandalkan metodologi itu sejak kecil sampai hari ini. Jadi saya tuh, Anda belajar cek staf saya di Purwakarta, saya itu dulu ketika mimpin daerah sangat berani untuk beratraksi. Pendapatan daerah berapa? 800, bikin ya 1,5 triliun. Hah? Dari mana dasarnya? Ya dari hati. Siapa guru ekonominya Kang Dedi? Mikar Siti. Mikar Siti siapa? Lulusan UI bukan lain, sekolah SD kelas 1 lulus. Siapa itu dia? Ibu saya. Kenapa disebut guru ekonomi? Teu jadi guru ekonomi kumaha? Inung aing anakna salapan, bapak aing gajihna ge leutik pisan teu mah jeung dahar sabulan, boga sawah ukur saparapat hektar, anakna kuliah KB, eueuh tanah nu kajual sajenggal-jenggal acan, berarti inung aing profesor. Bener tuh? Saya nanya yang lulusan-lulusan akademik, sok. Guru ini di siapa? Abah. Apaan guru-guru pesantren teh guru spiritual? Emang pesantren ngebangun pesantren aya RAB na pan eueuh. Emang pesantren ngebangun kampus aya budgeting na disimpan di bank pan eueuh. Eueuh. Kenapa gubernur, kenapa bupati tidak berani untuk berspekulasi membuat anggaran yang besar demi kepentingan rakyat? Kalau Anda punya keyakinan, hari ukur meyakin duit anu dinu kasma tuh tekudu sekolah S2 S3 tekudu make MM-an tekudu irob yakin ngabudakeun anak aing bisa nih yang ngabiakeun duit dinu kasma. Dia tidur nyenyak, besoknya kerja lagi. Di Indonesia mati balik nu mabok tinu apa gawean. Apa gawean, kan edan ti isuk jedur tapi kasore jeder gawe ngalamun mabok we gawe teh. Jadi kalau di Jepang mah mabok karena stres oleh pekerjaan, di Indonesia mah mabok bulan tentu stres teu boga pagawean. Nah ini sehingga kita nih orang Sunda nggak usah kalau ada itu balik ke diri segera balikin ujang men, tapi tuduh deui maka orang-orang lain memecahkan pikiran dengan akademik, dengan pikiran. Orang Sunda itu memecahkan pikiran dengan rasa, dengan hati, balik deui cicing dikeun engke nanti besok maju lagi. Dan saya itu mengandalkan metodologi itu sejak kecil sampai hari ini. Jadi saya tuh, Anda belajar cek staf saya di Purwakarta, saya itu dulu ketika mimpin daerah sangat berani untuk beratraksi. Pendapatan daerah berapa? 800, bikin ya 1,5 triliun. Hah? Dari mana dasarnya? Ya dari hati. Siapa guru ekonominya Kang Dedi? Mikar Siti. Mikar Siti siapa? Lulusan UI bukan lain, sekolah SD kelas 1 lulus. Siapa itu dia? Ibu saya. Kenapa disebut guru ekonomi? Teu jadi guru ekonomi kumaha? Inung aing anakna salapan, bapak aing gajihna ge leutik pisan teu mah jeung dahar sabulan, boga sawah ukur saparapat hektar, anakna kuliah KB, eueuh tanah nu kajual sajenggal-jenggal acan, berarti inung aing profesor. Bener tuh? Saya nanya yang lulusan-lulusan akademik, sok. Guru ini di siapa? Abah. Apaan
guru-guru pesantren teh guru spiritual. Emang pesantren ngebangun pesantren aya RAB na pan eueuh. Emang pesantren ngebangun kampus aya budgetingna disimpan di bank pan eueuh. Kenapa gubernur, kenapa bupati tidak berani untuk berspekulasi membuat anggaran yang besar demi kepentingan rakyat? Kalau Anda punya keyakinan, hari ukur meyakin duit anu di Nukasma tuh teu kudu sakola S2 S3 teu kudu make MM-an, teu kudu irob yakin ngabudakeun anak aing bisa eunih ya ngabiakeun duit di Nukasma. Nggak bisa, Pak. Saya ini selalu dari rasa, dari keyakinan, belajar dari ibu saya, belajar dari kiai. Nah, para anggota DPRD kalau sudah dari kata kalangan pesantren masuk DPRD pakai keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Itu dia tadi pidato Kang Deddy Mulyadi ya, di depan aki-aki mantan jaksa, teman-teman, yang kemarin sempat ngotot ya tidak mau bersalaman dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, itu merupakan keangkuhan ya dari si aki-aki tersebut, karena ya, mungkin nggak jadi dibongkar ya teman-teman, dan harusnya ya jangan seperti itu ya teman-teman, karena ini niatnya baik ya teman-teman untuk rakyat, cuman ya itu ya, teman-teman, dengan sombongnya nggak mau bersalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.